Halo, balik lagi dengan saya Widi Sasongko di Manchester United Fan Forum Indonesia. Berita kali ini adalah transfer rumor dan gosip. Ya, gak cuman ibu-ibu, gak cuman remaja, di dunia sepak bola juga ada yang namanya gosip. Gosip yang pertama, kita lihat dari harian metro.co.uk terkait Moises Caicedo, ya, pemain dari Brighton Hove Albion, pemain tengah, ya. Ini dikabarkan klub Brighton menyatakan ingin menjual Moises Caicedo ke klub papan atas yang ada di English Premier League. Ya, dan gua nggak tahu kenapa ini dikait-kaitkan lagi dengan Manchester United. Ya, waktu harganya masih murah aja MU nggak mau beli. Ya, kalian pengen tahu berapa harga yang ditawarkan untuk pemain Moises Caicedo ini, ya? Pemain timnas Ekuador, usianya 22 tahun, sudah bikin 2 gol dan 2 assist di Premier League dalam 22 pertandingan. Harganya 85 juta pounds. Padahal waktu itu musim panas harganya nggak segitu ya. Dia di harga sekitar 40 atau 50 ya. Kalau udah naik lagi. Ya, ini luar biasa ya. Dan klub yang berminat ya, gue nggak bilang MU berminat. Klub yang berminat adalah Newcastle United yang duitnya segudang. Kemudian ada Chelsea Football Club dan juga Ipul, ya, Liverpool. Ya, ini ya kalau kita bicara Newcastle, Chelsea, ya wajar sih. Mereka punya duit ya. Apalagi di Chelsea ada mantan pelatih dari Brighton Hove Albion yaitu Graham Potter yang sudah tahu kualitas dari Moises Caicedo. Dan Chelsea ini memang butuh pemain tengah untuk menggantikan yang namanya N'Golo Kante. No, N'Golo Kante, sorry. Ya, N'Golo Kante ini sudah termakan usia dan dia sudah meraih segalanya. Champions League, World Cup, ya you name it lah. Dia udah meraih segalanya dan sekarang dia rentan cedera dan Chelsea nggak bisa terus-terusan di kondisi seperti ini ya. Di mana mereka kemarin dibantai oleh Brighton dengan skor 4-1 ya. Ya, makanya ini kenapa sangat masuk akal apabila Chelsea ingin mempertebal lini tengah mereka ya. Tapi pesaingnya juga nggak kalah seru ya. Newcastle United punyanya Prince Arab ya. Duitnya luar biasa banyak, luar biasa kaya, lebih kaya dari owner Chelsea maupun MU dan Ipul. Ya, gua nggak tahu apakah Newcastle masih membutuhkan pemain tengah lagi ya. Karena di situ sudah ada Jonjo Shelvey, ada Bruno Guimaraes yang cukup baik juga ya. Cukup baik, sangat baik Bruno Guimaraes. Kemudian ada Joe Linton, ada Longstaff. Siapa lagi gue nggak inget. Tapi yang jelas pemain tengah dari Newcastle ini udah numpuk. Jadi kemungkinan besar Caicedo ini akan bergabung dengan Chelsea. Kalau ke Manchester United, seperti tadi gue bilang, pas murah aja dia nggak mau beli, malah beli pemain usia 30 plus, yaitu Christian Eriksen yang harganya murah, gajinya juga nggak banyak, nggak mahal-mahal, bukan murah lagi ya, gratis ya Christian Eriksen. Kemudian ada Casemiro, pembelian dadakan, harga 60 juta. Ya, tapi kalau dibandingkan dengan harganya Caicedo 85, sebenarnya masih murah Caicedo ya. Karena dari segi usia dia masih 20 tahun, sedangkan Casemiro sudah 30 plus, kurang lebih 32 33 ya. Jadi ini untuk pembelian jangka panjang ini sebenarnya masuk akal ya untuk Moises Caicedo. Tapi apakah dia mau menunggu bermain sebagai tim pelapis ya, menunggu Casemiro maupun Eriksen capek? Gue nggak yakin, dia pasti ingin first team football ya pastinya. Dan juga kita masih ada dua pemain yang belum terjual di sisi posisi tengah ya.
ada Scotty McTominay, dan juga Fred. Fred usianya udah 30, sama itu waktunya harus dijual. Scott McTominay masih bisa berkembang dengan tinggi badannya oke. Harusnya kita bisa jual salah satu ya, entah Fred atau McTominay. Aku sih prefer Fred karena dia performanya lagi bagus dan harganya masih bisa nutut lah sekitar 15 atau 20. Jadi kalau mau beli Moises Caicedo ya masih nambah sih. Masih nambah sekitar 65 juta. Ya jual lagi lah siapa? I don't know. Jual lagi kalau memang serius mau beli Moises Caicedo. Tapi apakah benar kita untuk saat ini butuh pemain tengah? Kalau gue bilang ya, tapi memang lebih urgent kita butuh pemain depan. Kalau di tengah masih ada Bruno, Donny van de Beek yang nggak kepake. Kemudian ada ya itu tadi Casemiro, Eriksen, McFred ya. Kebanyakan. Jadi kemungkinan Caicedo Januari likely akan mendarat ke Chelsea kecuali Newcastle menawarkan gaji yang luar biasa kepada Moises Caicedo. Oke, menarik sekali. Ya, kalau dibandingkan dengan Jude Bellingham, jelas Moises Caicedo ini nilainya nggak mahal-mahal amat ya, karena Jude Bellingham dari Dortmund itu harganya luar biasa fantastis ya, karena dia masih sangat muda sekali, tinggi badannya juga lebih oke daripada Moises Caicedo, dan ingat dia paspornya Inggris untuk Jude Bellingham, jadi harganya pasti mahal. Oke. Ya, menarik. Apakah MU lebih memilih Moises Caicedo atau Moises Caicedo yang mau emang ke MU? Ya gue nggak tahu. Kalau juga jadi Moises Caicedo gue nggak mau ke MU karena belum tentu lu main ya. Oke, berita berikutnya dari mirror.co.uk ya. Balik lagi Declan Rice. Declan Rice dari West Ham. Ya, this guy pengagum dari MU, kelihatan banget ketika sebelum pertandingan dimulai, dia melakukan wawancara dan bilang, kalian pasti ingin datang ke stadion ini sebagai pemain dan menunjukkan kemampuan kamu untuk meraih kemenangan di sini. Wow, itu sebuah kode keras ya. Kode keras bahwa Declan Rice ini memang pingin pindah ke Manchester United atau salah satu dari Big Six ya, klub Big Six ya. Gue nggak tahu di mana dia akan landing, tapi untuk sementara harganya memang sangat mahal ya. Dia dipatok harga berapa ini ya beritanya? Sekitar 100 juta pounds lebih. Harganya hampir mirip dengan Jude Bellingham. Mahal, mahal, dan mahal karena dia orang Inggris. Ya, karena dia orang Inggris. Pasti harganya mahal. Ya sama lah sama CPM-nya YouTube. Kalau Amerika Inggris kan mahal ya daripada CPM-nya Indonesia. Ya, ya balik lagi ya. Pemain ini luar biasa di usia 23 tahun. Dia timnas Inggris, kemudian dua kali dianugerahi di Europa League sebagai Team of the Season, kemudian Youth Player of the Year atau Young Player of the Year, dan juga dua kali Player of the Year-nya West Ham ya. Dan yang jelas dia bermental kapten ya. Mainnya bagus, konsisten, nggak gampang cedera, tinggi badannya juga oke, set piece oke, shooting jarak jauh oke. Ya, bagi gue sih deklarasi ini tick all the box. Persyaratan-persyaratan untuk pemain tengah berkualitas yang harus MU dapetin. Tapi balik lagi kendala yaitu adalah di harga ya. Ya karena MU ini gue nggak tahu uangnya berapa, tapi kayaknya kita ada tren kalau setiap musim kita pasti beli pemain yang harganya fantastis ya kan. Kalau kalian perhatikan harganya pasti ada satu yang fantastis. Dulu kita beli Pogba, dulu kita beli Juan Sebastian Veron, kita beli Ruud van Nistelrooy, kita beli Robin van Persie. Pasti ada marquee signing yang dibeli oleh Manchester United ya. Dan bahkan sekarang pun Casemiro itu termasuk harganya mahal, dan juga Anthony Santos ya 90 juta pounds itu harganya mahal sekali, dan tiap tahun pasti MU beli satu aja pemain yang marquee signing. Nah, ini menarik. Apakah Declan Rice ini juga cocok bermain di Manchester United? Karena ya MU balik lagi harus menjual McFred, harus ngosongin dua posisi itu, ngurangin gaji ya kan, ngurangin beban gaji untuk dua orang itu, kemudian
dapetin cash yang fresh lagi ya, fresh cash supaya bisa nembel dikit-dikit untuk beli Declan Rice, Jude Bellingham atau Casado. Ya, gua harap pilih salah satu aja, nggak usah beli semua karena mereka semuanya masih muda. Kita nggak perlu buru-buru beli 3 pemain muda sekaligus, tapi mereka nganggur gajinya gede. Karena ya sayang juga ya kalau kita udah punya pemain kelas dunia seperti Casemiro dan juga Christian Eriksen, mereka juga nganggur gitu ya, gajinya gede. Ya ini harus dipilih, kalau bisa diperkuat satu lagi pemain di central midfield dengan mengurangi 2 pemain McFred. Oke, MU sebenarnya juga butuh untuk pemain di sayap kanan, fullback maksud saya. Kan di situ Aaron Wan-Bissaka gue nggak tahu apakah dia akan masih yang dipakai. Kemudian di striker jelas kalau Anthony Martial gini terus 2 main 8 pertandingan libur, 1 kali main 3 pertandingan libur, ya kita nggak bisa ngandelin kayak gini terus. Apalagi Cristiano Ronaldo gue nggak tahu Januari apakah dia akan pergi atau tidak. Ya kita berusaha menikmati aja kehadiran Cristiano Ronaldo untuk sampai dengan bulan Januari. Tapi kalaupun dia sampai pergi dan Martial tidak kunjung balik dari cedera, ya kita wajib beli pemain, entah itu loan atau kita paksakan membeli Cody Gakpo ya. Walaupun Cody Gakpo menurut gua dia juga bukan seorang central forward ya, dia seorang wing forward. Oke. Jadi ini menarik, MU bakalan ngapain ya kalau nggak ada pembelian di Januari. Gua yakin maksimal kita peringkat 4 atau 3 ya. Tapi kalau ingin nantang jadi juara Premier League atau juara FA Cup, juara Carabao Cup, bahkan juara Europa League, kita wajib nambah pemain ya. Oke. Oke, ya itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Gue nggak yakin MU bakal beli karena udah spend 220 juta pounds di musim panas lalu, dan Director of Footballnya jelas-jelas bilang kalau mereka hanya akan melakukan summer transfer business, dan unlikely atau likely ya prestasi MU ya 4-3 itu ya posisinya, belum tentu dapat piala juga karena ya kebijakannya seperti itu. Kemudian Director of Footballnya itu gak jelas ya, tidak ngerti value seorang pemain, ini harganya berapa lagi berapa, langsung tegep, langsung ya. Dan juga scoutingnya itu, scouting dari Manchester United gak jelas juga ini kerjaannya ngapain. Dan ya semoga aja ini ada perubahan di bulan Januari, karena pertandingan setelah Piala Dunia itu bakal lebih padat lagi ya, bakal lebih padat lagi karena ada Piala Kebo, ada Piala FA ya. Ini harus diantisipasi oleh manajemen Manchester United dan juga Erik ten Hag. Harus benar-benar mengandalkan rotasi, nggak bisa menerapkan winning team week in week out, karena kelihatan ketika lawan West Ham tenaga kita habis di menit 70, 75 kita udah ngos-ngosan, nggak bisa mengendalikan permainan di lini tengah maupun depan ya. Ya, oke, itu dulu yang bisa saya bagi terkait transfer rumors dan gosip. Ingat ini masih gosip yang seru untuk dibicarakan bagi pemain penggemar Manchester United. Kita nantikan keajaiban apa yang akan terjadi. Saya Widisa Soko undur diri. Thank you for watching. Salam sepak bola.